Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Syafatiwi. Di vlog kali ini kita akan membuat produk fermentasi. Nah, produk ini dalam rangka menyelesaikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Biokimia yang diampu oleh Bu Ajeng Yulianti. Nah, sebelum kita membuat produk, Eca di sini mau jelasin produk fermentasi itu apa sih? Produk fermentasi adalah produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme. Nah, produk apa sih yang mau Eca buat hari ini? Kali ini Eca akan membuat donat. Sebelum kita masuk ke cara pembuatan, Eca menjelaskan secara singkat proses fermentasi yang terjadi saat pembuatan donat. Nah, pembuatan donat ini kita memanfaatkan mikroorganisme yang bernama Saccharomyces cerevisiae yang termasuk ke dalam kelompok ini atau yang biasa dikenal sebagai ragi. Nah, ragi ini akan membuat gula di dalam adonan donat menjadi gas karbon dioksida, sehingga ini akan membuat adonan tersebut mengembang dan menjadi empuk karena terbentuknya serat-serat di dalam adonan tersebut. Nah, langsung kita praktekkan saja ke cara pembuatan. Jadi ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan ragi. Karena ragi yang Eca punya di sini udah pernah dipakai, jadi kita aktifkan dulu 1 sendok teh ragi. Kita kasih 1 sendok teh gula pasir untuk mengaktifkannya. Terus di sini kita pakai air hangat. Nah, di sini harus air hangat ya, jangan air panas biar raginya nggak mati, dan jangan juga air dingin karena kalau air dingin raginya nggak akan aktif. Nah, di sini kita tunggu sekitar 5-10 menit. Kalau dia berbuih berarti nanti dia aktif. Nah, ini kita tunggu dulu sambil ditutup selama 10 menit. Oke, kita tunggu dulu. Sambil menunggu raginya aktif, kita menyiapkan tepung terigu sebanyak 23 sendok atau setara dengan 250 gram. Kalau sudah, kita langsung masukkan 2 sendok susu bubuk, terus lanjut dengan garam. Garam yang dimasukkan seujung sendok aja, sedikit aja biar menambahkan cita rasa dari donatnya. Lanjut kita menambahkan 3 sendok gula halus. Saat bahan keringnya sudah masuk ke semuanya dalam satu wadah, kita aduk terlebih dahulu. Saat sudah tercampur rata, kita masukkan 1 butir kuning telur. Nah, kuning telur di sini tujuannya biar donatnya jadi lebih lembut. Sudah, ini boleh kita campur rata. Kalau raginya aktif, dia tuh berbusa seperti ini. Artinya raginya bisa kita pakai. Oke. Masukkan. Dan ini bisa kita campur lagi hingga rata. Terus kita uleni. Ya, jika sudah tercampur rata dengan ragi, karena ini masih belum bisa diuleni, kita tambahkan air sedikit atau secukupnya aja hingga adonan bisa diuleni pakai tangan. Nah, ini adalah hasil adonan yang sudah diuleni selama sekitar 1 menit. Selanjutnya kita menambahkan 1 sendok makan mentega untuk melembutkan adonan ini, dan kita lanjut uleni dengan tangan. BTW dicuci tangan ya guys. Sekarang tinggal menunggu adonan selama 60 menit dengan menutupinya menggunakan serbet bersih. Oh iya, FYI, selama proses pengembangan, suhu ruangan juga mempengaruhi lama dan cepatnya adonan tersebut mengembang. Semakin tinggi suhu ruangan akan mempercepat adonan tersebut kembang, dan sebaliknya semakin rendah suhu ruangan atau semakin dingin suhu ruangannya maka akan
semakin memperlambat atau semakin lambat dari proses pengembangan tersebut. Nah, selain itu, tujuan dari penutupan adonan dengan serbet atau lap bersih agar adonan tidak terkontaminasi atau berinteraksi dengan udara secara langsung, sehingga ada pembatasan dari interaksi antara udara dan adonan, sehingga adonan tersebut dapat fermentasi dengan sempurna. A few moments later. Setelah 1 jam, adonan akan mengembang seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita kempiskan lagi adonannya dengan menguleninya, terus kita cetak menjadi bentuk donat. Nah, tuh guys, adonannya udah lembut banget. Oke, kita bulatin bentuk donat. Selanjutnya kita bulat-bulatin adonan dulu terlebih dahulu. Nah, ukuran bulat-bulatan itu sesuai dengan keinginan aja. Sini Eca nggak pakai yang besar-besar. Setelah adonan dibulat-bulatkan seperti ini, adonan bisa kita cetak menjadi bentuk donat. Nah, di sini kita taburin tepung dulu tipis biar adonan tidak lengket. Terus dicetak menggunakan. Nah, karena kita nggak punya cetakan donat, jadi ini pakai tutup pengharum. Terserah apa aja, yang penting bisa membolongi si donat ini, sehingga bentuknya jadi donat. Kalau udah kayak gini, kita gini-giniin biar dia membesar. Selanjutnya, kalau udah jadi seperti ini, kita simpan di wadah lain untuk kita kembangkan lebih lanjut. Nah, ini kita lanjut aja menjadi donat. Adonan setelah dicetak menjadi bentuk donat, jadinya seperti ini. Selanjutnya akan kita diamkan selama 30 menit lagi untuk mendapatkan bentuk donat yang kembang. Setelah kembang, akan kita goreng. Ini udah nggak ada lap lagi guys, jadi pakainya gitu aja. Oke, selama 30 menit kita tunggu ya, stay tune. A few minutes later. Setelah 30 menit, adonan didiamkan dan mengembang, kita dapat memanaskan minyak goreng secukupnya hingga kira-kira donat dapat tercelup dengan api yang kecil. Ketika minyak kira-kira sudah panas, nah donat ini sudah bisa kita masukkan ke dalam penggorengan. Untuk saran, selama penggorengan, donat jangan dibalik-balik agar donat tidak kerap minyak. Nah, jadi cukup balik sekali saja ketika donat sudah coklat warnanya. Kita tunggu ya. Ketika kira-kira donat sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lalu bisa kita simpan di piring yang ada tisu agar minyaknya cepat menyerap. Setelah seperti ini, kita tunggu donatnya udah dingin dan sudah ada minyak, baru kita masukkan ke tepung gula agar gula yang menempel pada donat tidak membeku. Donat sudah dingin dan sudah nggak ada minyak, ini bisa kita masukin ke tempat ini untuk kita beri taburan gula. Sudah bisa kita plating di piring. Boleh dirasa dulu. Rasanya enak, kenyal, nggak seret, pas deh pokoknya. Sip. Makasih Kak. Sama-sama. Gimana rasanya? Renyah di luar, lembut di dalam. Oke, sip. Makasih. Sekian vlog dari pembuatan produk fermentasi hari ini. Semoga yang nonton dapat manfaatnya. Dan terima kasih juga kepada Bu Ajeng yang telah memberikan tugas ini kepada saya.
Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan video yang masih ala kadarnya karena kemampuan editing saya yang masih biasa-biasa aja. Selamat menonton. Bye-bye.